Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita bahas mengenai aplikasi untuk web server ya. Jadi bagi kita yang biasanya sering kotak-atik buat atau lagi mau belajar aplikasi website, biasanya perlu sekali yang namanya server ya, server sendiri. Jadi eh, ada mungkin bagi yang sudah terbiasa mendengar yang namanya adalah XAMPP. XAMPP itu adalah web server. Jadi dia membantu kita untuk membuat versi offline dari website. Jadi kalau kita mau kotak-atik, kalau ada masalah, jadi kita nggak langsung kelihatan di website online. Jadi adanya XAMPP ini kita bisa punya website secara lokal ya, tanpa perlu punya hosting atau domain lebih dulu. Jadi websitenya di secara offline. Nah, tadinya saya sudah install XAMPP ini ada dua. Jadi ini yang versi 323 ini supportnya di PHP versi 5, dan yang ini adalah PHP versi 7. Nah, kenapa begitu? Karena memang aplikasinya ada yang support di eh, harus di apa PHP versi 7, sedangkan yang satunya belum belum support. Jadi mesti ada punya dua. Nah, gimana cara ngakalinnya? Waktu dulu itu awalnya saya letakkan di dua directory. Jadi yang versi 5 itu saya letakkan di Z ya. Kemudian yang versi 7 itu di O. Jadi seperti itu. Nah seperti ini. Jadi ini yang O itu saya letakkan di sini. Ini PHP versi 7 ya. Nah, kemudian ada lagi yang satunya di sini. Nah, ini versi 5 ya. Nah, di sini ini versi 5. Oke. Nah, saya membedakannya dengan cara yang ini di setting portnya di standar ya, di Apache-nya di 80, MySQL-nya di 3306. Nah, kemudian untuk yang versi 7-nya PHP-nya saya setnya di portnya di 81, MySQL-nya di 3307 seperti itu. Nah, cuman berjalannya waktu saya rasa agak kurang maksimal, karena saya pikir XAMPP itu punya banyak fitur tapi tidak semuanya bisa digunakan. Lalu saya coba-coba searching. Saya dulu ingat ada satu aplikasi WhatsApp ya, jadi dia begini. Nah, ini jadi dia namanya adalah Laragon. Nah, Laragon ini itu apa keistimewaannya, bisa dicek sendiri ya, dia di websitenya di laragon.org. Jadi untuk Laragon ini dia punya fleksibilitas dalam hal kita mau pilih apa, mau pilih PHP versi apa, kemudian database-nya juga versi apa. Nah, jadi saya tertarik, jadi saya coba memasukkan Laragon ini ke dalam harddisk eksternal saya. Jadi tujuannya supaya bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi eh, lebih mudah. Jadi kalau dipindah di komputer ataupun dipindah ke laptop, dia bisa bisa mudah. Jadi saya rencana letakkan di sini nih. Jadi di sini. Nah, ini Laragon. Nah, saya pakai Laragonnya yang portable. Jadi bisa dipindahkan. Nah, pada saat diinstal pertama kali itu setelah download di sini ya. Setelah download sebetulnya, nah ini setelah download di sini itu kita pilihnya yang portable. Nah, ini portable, kelihatan bahwa dia versinya adalah PHP-nya versi 5, kemudian MySQL-nya versi 5.1 dan lain-lain. Jadi pada saat di awal itu cuman ada ini untuk, nah ini PHP-nya, itu PHP-nya ada versi 5.49. Kemudian untuk database-nya adalah pakai MySQL 5.172.
Nah, jadi masih cuma satu versinya. Nah, nanti setelah di-download itu kemudian diekstrak ya. Setelah diekstrak lalu diletakkan di directory mana yang kita maunya. Jadi umpamanya seperti ini. Nah, ini diletakkan di sini. Namanya saya pakai ini Laragon Min Portable. Nah, di sini. Nah, kemudian nanti tinggal dijalankan Laragon yang Excel-nya ini. Nah, lalu supaya lebih mudah juga ini bisa disetting untuk propertiesnya, jadi compatibility-nya ini dijalankan SN administrator. Jadi kita kasih dia hak privilege yang tinggi. Nah, supaya nanti pada saat kita jalankan dia bisa lebih mudah. Nah, tampilan awalnya tuh seperti ini. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa masukkan PHP yang lain. Nah, PHP yang lain seperti ini ya contoh ya. Nah, seperti ini kita masukkan PHP-nya. Nah, ada yang versi 7. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa dicek di sini sebetulnya di sebentar saya kasih lihat ya. Di sini. Nah, ini. Jadi bisa di-download di sini. Kemudian juga kalau ada masalah untuk di Laragon ini kita bisa masuk ke forumnya. Jadi forum ke Laragon. Tapi kita mesti punya dulu akun GitHub ya. Setahu saya begitu. Jadi kalau tidak punya akun GitHub agak sulit ya. Jadi kita mesti punya GitHub. Kemudian juga dan jadi di sini. Ini di sini ada cara menambahkan versi PHP yang lain, kemudian cara menambahkan MySQL yang lain. Jadi setelah itu kita bisa pindah, bisa masukkan ke sini ya. Jadi ini nama ininya, nama websitenya ya. Kalau umpamanya kita untuk kita PHP dulu ya. Oke, nah, kita masuk ke PHP dulu. Jadi download yang ini kita ambil di sini aja. Ya. Nah, ini versi PHP-nya, kemudian kita masuk ke ini. Kita lihat. Nah, ini untuk versi PHP-nya. Jadi saya belum pakai yang PHP 8.1 karena masih baru. Saya biasanya pakai yang sudah memang sudah teruji ya, sudah stabil. Nah, ini versi yang 16 juga saya pakai yang versi ini, versi PHP 74 yang ini ya. Nah, kemudian ini saya pakainya yang thread shape. Nah, itu ambil yang format filenya zip. Nah, nanti setelah di-download nanti dia masuk ke ini ya. Nah, setelah di-download nah seperti ini PHP-nya, kemudian nanti diekstrak, lalu setelah diekstrak diletakkan di ini di yang tadi itu Laragon Portable, tapi di ini directory bin. Directory bin letakkan di dalam directory PHP. Nah, di sini letakkan yang sudah diekstrak tadi. Jadi posisinya mesti benar seperti ini ya. Nanti setelah kita kopas ke sini, itu dilihat di sininya ya. Nah, dilihat di sininya dia akan secara otomatis sudah ada versi bertambah. Atau bisa juga kalau mamanya mau pakai menu tools, dia ada quick add. Itu di sini ada versi PHP-nya. Nah, ini nanti tinggal diklik dia akan download juga secara otomatis. Nah, itu untuk PHP. Kemudian untuk MySQL-nya juga begitu. MySQL-nya bisa di download di MySQL ya. Jadi seperti ini kita download. Nih, lihat di sini ya. Kemudian kita cek yang untuk versi MySQL. Jadi versi PHP 7.4 ini supportnya dengan apa gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ini. Nah, jadi dia banyak support dengan MySQL 5.7 ataupun MariaDB 10.2.6. Nah, ini kita masuk ke sini ya. Nah, ini ke download MySQL ya. Jadi bisa coba di sini kita download MySQL ya. Nah, di sini ini kemudian ini pilihannya. Nah, jadi pilihannya ini. Nah, kemudian kita cari yang versi apa yang kita ambil ya, seperti itu. Nah, ini
sorry, saya mestinya untuk download. Nah di sini ambil aja yang ini, cari di, sorry salah, ini mestinya di ini aja nih, kita copy linknya ya, kemudian kita paste, tapi kita ambilnya ini. Nanti kita lihat di sini adanya apa aja ya. Paste, kemudian nah ini nanti kelihatan. Oh sebetulnya ini untuk MySQL. Nah jadi untuk downloadnya itu di sini ya, di ini linknya dev.mysql.com, kemudian download MySQL. Nah itu pilih di sini aja arsipnya. Nah jadi saya tadi ambil yang 5718 karena saya sesuaikan dengan versi PHP-nya ya, versi. Nah ini yang tadi 5718, kemudian Microsoft Windows. Lalu ini sesuaikan kalau versi komputer kita 32 bit atau 64 bit. Nah ini tinggal sesuaikan. Nah kita ambil yang extensionnya zip ya. Jadi yang ini di download kalau yang 32 bit ini. Oke. Nah setelah itu, setelah sudah dapat ininya, dapat source-nya, kemudian yang tadi yang MySQL ini lalu kita ekstrak lagi, kemudian diletakkan di directory Laragon atau yang portable, kemudian di sini di MySQL. Nah, ya. Kemudian satu lagi saya juga download yang MariaDB ya, 10424 ya, seperti itu. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja mau pakai yang mana ya. Nah kemudian selain itu ada satu ini lagi, satu settingan lagi ya, sebentar. Untuk nah ini kan Laragonnya sudah, kemudian Apache-nya juga. Nah Apache ini kalau yang settingan awal itu yang portable, pada saat kita lihat di preference kemudian service endpoint itu, ini Apache-nya disable begini kayak PostgreSQL, jadi tidak bisa kita pilih. Yang ada cuman pilihan untuk yang ini ngig ya. Nah lalu gimana caranya? Nah itu download dulu di Apache-nya, download dulu. Jadi di sini ya, bentar ya. Nah, cari di ini. Nah, ini Apache-nya kita download ya. Ambil di sini. Ini linknya. Kemudian pilih yang 64 bit ya, kalau kita 64 bit. Nah, setelah nanti di download bentuknya zip ya. Kemudian nanti kita letakkan di yang bin ini juga, tapi cuman ini nggak ada, jadi kita bikin dulu folder baru namanya Apache. Kalau tadinya ini bisa nggak ada. Nah, nanti baru kita letakkan di sini untuk yang tadi kita download ya, Win64 PC 15 seperti itu. Nah ya, cuman pada saat kita mendownload ini kemudian kita ekstrak, biasanya semua file itu adanya di Apache 24 ini. Nah ini yang ada di Apache 24 ini kita pindahkan, masukkan ke yang ini ya, ke dalam folder ini. Jadi kalau nanti biasanya ada masalah, tadi saya coba cari-cari juga di sini ada salahnya di mana ya. Nah ini Apache-nya nggak bisa jalan, kenapa gitu ya. Kemudian ini juga mereka juga ternyata sudah banyak pertanyaan seperti itu. Padahal sebetulnya masalahnya karena salah di direktorinya. Jadi pada saat kita mendownload download Apache itu, nah, coba kita lihat di sini ya, download yang ini Apache-nya. Nah, di sini dia tidak ada filenya di dalam sini, adanya di Apache 24 ini. Nah, ada Apache 24 ini yang kita pindahkan ke folder yang di sini ya. Itu aja sebetulnya. Nah, nanti kalau sudah selesai kita coba ini lagi yang tadi yang untuk ininya. Nah, kita jalankan ya di sini, nanti dia ada Apache-nya. Oke, nanti tinggal di running aja, di start seperti itu. Kalau tidak, nanti yang jalan adalah yang ngig-nya jalannya, bukan yang ini, bukan yang Apache ini ya, seperti itu. Kemudian yang perlu lagi adalah download ini, download untuk
PHP-MyAdmin-nya. Jadi kita gunakan PHP-MyAdmin itu kan untuk mengatur database. Nah, PHP-MyAdmin ini kita download, kita ambil versinya. Saya pakai yang versi ini, PHP-MyAdmin 5.1.3. Itu situsnya gampang, tinggal cari untuk PHP-MyAdmin. Nah, tapi pada saat kita selesai mengekstrak, itu meletakkannya bukan di bin sini, karena ini memang ada ya folder ini, tapi pada saat kita letakkan di sini dia malah nggak mau, salah ini, nggak mau. Jadi yang betul adalah kita letakkan dia di sini, kemudian di ini, di folder etc. Kita cari kemudian apps. Nah, ini ada PHP-MyAdmin. Nah, kita letakkan di sini hasil ekstrakannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa jalan. Nah, ini yang lama. Ini PHP-MyAdmin. Kalau kita pakai PHP-admin yang lama, versi PHP-nya masih sudah PHP versi 7, nanti dia akan muncul masalah ya setelah itu. Nah, nanti sudah ini kita coba, kemudian lalu kita tinggal running aja. Tinggal running untuk ini semua ya. Kita start seperti ini. Nah, kemudian nanti dia sudah jalan. Nah ini saya sukanya karena potnya itu dia tetap pakai yang 80, di ininya pakai yang 3306. Nah, jadi saya tidak perlu ganti-ganti lagi potnya dan tidak perlu dipisahkan. Jadi pada saat nanti saya mau perlu PHP yang versi lain, itu saya tinggal pindahkan PHP-nya ini ke PHP versi 549 seperti itu. Jadi lebih mudah dan tetap pakai satu pot. Itulah, jadi lebih gampang dan ini portable, jadi bisa dipindah kemana-mana ya, lebih mudah. Jadi kalau tinggal kita mau jalankan, tinggal begini ya, localhost ya seperti itu, kemudian langsung aja PHP MyAdmin. Nah, seperti itu. Nanti dia kalau ini udah jalannya begini ya. Nah, bentar, ini belum di running ya. Nah, ini mesti di running dulu. Nanti setelah running, oke, kita reload lagi. Nah, dia udah jalan. Nah, ini jadi dia pakai PHP versi 7, kemudian ini database-nya saya pakai MariaDB ya, 10424 seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan yang saya dapatkan ini juga bisa membantu rekan-rekan atau teman-teman yang lain yang kesulitan pada saat menjalankan versi PHP yang berbeda di dalam satu komputer. Oke, mudah-mudahan itu dulu. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.